Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk sekolah minggu bersama-sama. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kita bertemu untuk ibadah sekolah minggu, tetapi tetap dari rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama-sama untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bangun dengan sehat, semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Bapa di surga, sebentar kami mau sekolah minggu. Berkati kami, anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Biarkan kami tetap merasakan sukacita sekolah minggu, sekalipun kami tidak ibadah di dalam satu gedung gereja yang sama. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dulu. Satu pujian, K-A-S-I-H, dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, kita telah bersukacita bersama memuji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita ambil buku sekolah minggu nomor 6 dengan judul Kasih Itu Terbesar. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Adik-adik boleh mengambil Alkitab. Kita mau baca bersama-sama. Bu Vera akan memimpin pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya saya mau ngajak dua jagoan yang ada di samping saya ini untuk kita bermain kuis. Nah, mereka akan mengerjakan soal yang saya berikan. Nanti akan saya ambil siapakah pemenangnya akan mendapatkan piala dari saya. Siap? Jeremy sama Timothy? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama. 2 ditambah
5 sama dengan, dibuka jawabannya 7. Hebat. Pertanyaan kedua, 9 dikurangi 2. Berapa jawabannya? Sudah? Berapa? 7. Berapa? Hebat. Ternyata mereka berdua ini adalah anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga, saya yakin juga pasti bisa menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Nah, karena mereka sudah berhasil menjawab, saya punya hadiah buat mereka. Hadiahnya adalah, tada, piala. Mereka dapat piala 1, dan juga satunya akan mendapat, tada, piala juga, karena mereka berdua sama-sama hebat. Adik-adik kasih Tuhan, adik-adik semua, anak-anak sekolah juga adalah anak-anak yang hebat, sama seperti mereka yang ada di sini. Tetapi firman Tuhan berkata, apa gunanya kalau saya bisa memiliki segala sesuatu di dunia ini, namun saya tidak punya kasih? Itu tidak berguna. Sekalipun saya punya banyak uang, lalu saya membagi-bagikan kepada orang-orang, sekalipun tubuh saya ini saya kasihkan untuk dibakar, tapi jika saya tidak punya kasih, itu juga tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Sama dengan apa yang barusan saya katakan, bahwa anak-anak yang ada di sini, mereka berhasil menjawab pertanyaan yang saya kasih. Mereka adalah anak-anak yang hebat. Adik-adik yang di rumah juga, saya yakin adik-adik juga anak yang hebat. Ketika adik-adik memenangkan sebuah lomba, mungkin lomba mewarna, lomba menyanyi, atau lomba pelajaran, lomba matematika, kalian berhasil menjadi anak yang hebat, dapat piala. Orang tua kalian juga pasti senang menjadi orang tua yang bangga karena punya anak-anak yang hebat. Namun kita lihat lagi, firman Tuhan bilang apa? Pagi hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita, sekalipun kita punya banyak hal di dunia ini, sekalipun kita banyak uang, sekalipun kita punya prestasi banyak, sekalipun kita menjadi orang yang paling hebat, namun kalau kita tidak punya kasih, semua itu tidak ada gunanya. Ya, kasih. Siapakah contoh kasih yang terbesar di dunia ini? Tuhan Yesus, betul. Tuhan Yesus, anak Allah, dia rela turun ke dunia meninggalkan tahtanya. Karena apa? Karena mengasihi umat manusia, mengasihi anak-anak Tuhan, dan ingin menyelamatkan anak-anak Tuhan, menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu adalah kasih yang terbesar yang sudah Tuhan tunjukkan buat kita semua. Kasih yang tidak ada bandingannya. Dan kita, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang hebat, anak-anak sekolah minggu gereja GBI Genesaret adalah anak-anak yang hebat, tetapi tidak hanya hebat saja, namun kita juga harus punya kasih. Kasih itu kalau kita dicubit, kita nyubit balik atau kita mengasihi dia dan memaafkan. Kakak, apa jawabnya? Memaafkan itu adalah kasih. Misal kasih, ada temannya ambil pensilnya. Nah, terus kalau kita punya kasih langsung marah-marah, hei kamu sembarangan ambil pensil, atau kamu meminta baik-baik, loh dia melotot malah. Wah, ini punya kasih enggak ya? Gimana jawabnya apa? Punya kasih, terus apa yang dilakukan? Memintanya dengan baik-baiknya. Kalau di rumah, adik
adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau punya saudara, ya, punya kakak atau punya adik, suka berantem apa enggak? Enggak, iya. Enggak loh, ini enggak, ini ya. Yang betul tidak boleh berantem, harus saling mengasihi. Betul, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, menjadi contoh buat kita semua bahwa kita anak-anak Tuhan harus punya kasih. Puji Tuhan. Sebentar Vera akan tunjukkan satu video, kita mau bikin sama-sama tanda heart, tanda love, tanda cinta, hati terbuat dari origami. Kita saksikan bersama-sama ya. Kita siapkan kertas origami dan spidol, kemudian kita ambil satu aja dulu. Kita lipat bagi dua sama besar, atas bawah juga sisi kiri kanan. Kemudian kita lipat lagi secara diagonal sisi yang satu, juga diagonal sisi satunya. Kemudian kita putar sehingga yang lancip ada di atas dan di bawah. Lancip yang bawah kita lipat kena di garis tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Kemudian yang di atas kita tarik di bawah, dapat yang tengah juga. Nah, lalu kita lipat sisi kanan, ada garis tengah kan? Adik-adik lipat sejajar tepat di garis tengah itu. Nah, sisi satunya juga ya. Kita lipat. Kemudian kita balik. Nah, ada ujung yang lancip di atas itu. Kita lipat sedikit, kenain yang ada di bawahnya itu. Yang sisi satunya juga. Ya, yang kiri kanan ada lancip, yang kanan kita lipat sedikit, yang kiri juga kita lipat. Sudah jadi. Tara! Adik-adik bisa kasih tulisan. Aku sayang bapak ibu boleh, ayah bunda boleh, papa mama boleh. Atau kalian mau kasih ke kakak juga boleh, I love you kakak. Atau kasih ke kakek nenek juga boleh. Selamat mencoba ya. KASIH, aku mengasihimu. Puji Tuhan, kita semua sudah membuat kartu hati. Dan saatnya Bu Vera mau bertanya untuk adik-adik yang di rumah juga yang ada di sini. Kalau kalian tadi sudah duduk manis mendengarkan, waktunya Bu Vera bertanya pada kalian semua. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang bisa kita teladani, kita contoh untuk kasih? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hebat. Pertanyaan kedua, kepada siapakah kita harus mengasihi? Sesama manusia. Tuhan Yesus. Oh iya benar, kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama manusia. Hebat. Adik-adik di rumah juga pasti hebat. Dan yang terakhir, Bu Vera mau nanya lagi. Kalau adik-adik sudah besar, sudah ada yang jadi pilot, sudah jadi polisi, sudah jadi pejabat, sudah jadi pegawai. Nah, sudah jadi orang hebat semua, jadi YouTuber juga. Tapi YouTubernya untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya. Menjadi YouTuber juga hebat. Apa yang harus kalian ingat? Kasih, harus punya kasih. Iya, harus punya kasih. Nah, hebat semuanya, hebat. Adik-adik yang di rumah juga pasti hebat, bisa menjawab dengan baik. Saatnya kita akan membaca ayat Alkitab, ayat hafalan pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2c. Sekali lagi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2c. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah sekolah
sekolah minggu pada pagi hari ini. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, anak-anak ganteng yang ada di sini. Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami telah belajar firman Tuhan, telah memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun berada. Bapa yang baik, kami mau belajar menjadi anak-anak yang mempunyai kasih, dan di mana kasih itu akan kami bawa sampai kami besar nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggumu dimanapun berada saat ini. Berkati mereka bersama dengan keluarga, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Berkati Tuhan gereja kami GBI Genesaret Kediri, berkati Bapak Andi Wijaya sebagai pendeta kami, dan juga Tuhan Kau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera hilang dari muka bumi ini, dan kami bisa kembali sekolah, kembali beraktivitas seperti dulu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan berlalu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bersama kami, Tuhan menyertai melindungi kami, senantiasa memberikan kesehatan, sukacita buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak supaya tidak sakit, istirahat yang cukup, tidak main terus, rajin belajar, dan pakai masker bila harus bepergian keluar rumah. Terima kasih untuk keluarga yang telah mendampingi anak-anak untuk sekolah minggu bersama pada pagi